AC Milan gerus Monza 4-1, Stefano Pioli masih ada yang kurang. AC Milan sukses meraih kemenangan telak 4-1 saat menjamu Monza dalam lanjutan Liga Italia 2022-23, Sabtu 22 Oktober di Stadion San Siro. Kendati menang telak, pelatih Stefano Pioli masih kurang sreg. Stefano Pioli menilai hasil akhir pertandingan ini tidak merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan. Ini kemenangan yang sulit untuk didapatkan karena Monza punya permainan yang bagus, tutur Pioli kepada DAZN. Pioli mengaku kurang puas meski timnya menang 4-1 di laga ini. Ia menyebut bahwa timnya seharusnya bisa tampil lebih dominan sejak awal. Kami mengawali pertandingan dengan baik dan kami membuat banyak peluang dan bagi saya itu hal yang positif. Namun kami membuat beberapa kesalahan dan itu berarti kami tidak mengontrol pertandingan sebaik yang kami harapkan. Lanjut Pioli. Kami seharusnya bisa mengontrol pertandingan lebih baik di babak kedua. Namun kami akan mensyukuri 3 poin yang kami dapatkan ini, ujarnya. AC Milan sendiri gagal mencetak clean sheet di laga ini. Itu berarti Rossoneri hanya membuat 1 clean sheet saja dari 11 laga terakhir mereka. Namun Pioli tidak terlalu ambil pusing dengan hal itu karena menurutnya timnya bisa mencetak lebih banyak gol dari kemasukan. Jadi ia tidak masalah jika mereka kebobolan di laga ini. Ya, kami mendapatkan sejumlah kendala untuk membuat clean sheet. Salah satunya adalah Ranocchia mencetak gol tendangan bebas yang sangat bagus. Namun yang terpenting adalah kami mencetak lebih banyak gol daripada kebobolan, imbuhnya. AC Milan kini mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Rossoneri dijadwalkan akan kembali bermain di Liga Champions. Olivier Giroud dan kawan-kawan dijadwalkan akan bertandang ke Kroasia untuk menantang Dinamo Zagreb. Stefano Pioli, Charles adalah anak yang cerdas dan tahu seberapa bagus dirinya. Stefano Pioli memberikan pembaruan cedera pada Brahim Diaz setelah kemenangan 4-1 dari Monza dan meyakinkan penggemar Milan bahwa Charles de Ketelaere akan mampu memenuhi ekspektasi setelah awal yang labil. Skuad dirotasi menjelang pertandingan Liga Champions melawan Dinamo Zagreb, tetapi tampaknya tidak membuat banyak perbedaan saat mereka menaklukkan Monza 4-1. Itu adalah kemenangan yang sulit. Kami tahu Monza memainkan sepak bola yang bagus dan bisa mengendalikannya dengan lebih baik di babak kedua. Tetapi kami akan mengambil poin, kata Pioli kepada DAZN. Tim memulai dengan kuat, menjalankan sangat sedikit resiko dan menciptakan banyak peluang. Semua itu positif, selain beberapa kesalahan yang berarti kami tidak mengontrol pertandingan sebanyak yang bisa kami lakukan. Dia tentu lebih suka posisi kanan tengah dan menikmati bermain di sana. Ketika dia dalam kondisi yang baik, Anda bisa tahu Brahim Diaz memiliki kaki kecil yang tajam dan membuatnya benar-benar bepergian. Dia memiliki masalah otot. Saya berharap untuk dia dan Serino Dest tidak ada yang serius, terutama dengan begitu banyak pertandingan yang akan datang. Jangan lupa bahwa ini adalah tahun ketiga Brahim bersama kami, dan Charles baru berada di sini selama beberapa bulan. Saya berniat memainkannya hanya selama 15 menit malam ini, tetapi kami harus terburu-buru karena cedera itu. Dia memiliki kualitas, dia hanya perlu percaya pada dirinya sendiri untuk benar-benar mengeluarkan potensi itu. Dia anak yang cerdas, dia tahu betapa bagusnya dia. Tetapi ini adalah proses dan akan membutuhkan waktu dengan penampilan yang bagus dan tidak terlalu bagus untuk sampai ke sana. Anda menyukai istilah rotasi skuad, tetapi saya tidak karena para pemain saya tahu saya memiliki kepercayaan pada mereka semua. Jika kami tidak mengalami banyak cedera, saya akan lebih banyak dirotasi karena saya memiliki sekelompok besar pemain dengan banyak kualitas dan determinasi. Jadi semua orang siap untuk berkontribusi, pungkasnya. Lord Origi akhirnya cetak gol untuk Milan.
ada peran Divock Origi dalam kemenangan besar AC Milan atas tamunya Monza. Penyerang Belgia itu akhirnya berhasil mencetak gol debut bersama Rossoneri dalam laga yang berkesudahan 4-1 untuk juara bertahan Serie A tersebut. Bermain di San Siro Sabtu 22 Oktober malam waktu Indonesia Barat, Origi diturunkan sejak menit awal oleh pelatih Stefano Pioli sebagai penyerang tengah. Posisi itu biasanya diisi Olivier Giroud, namun pada laga ini striker Prancis itu diistirahatkan. Sepanjang 78 menit di lapangan, penampilan Origi cukup bagus. Ia tak cuma bertugas sebagai target man di kotak penalti lawan, namun juga bisa bermain sebagai tim player yang membantu membangun serangan. Di babak pertama, ia punya 2 peluang bagus di menit ke-23, namun bola tembakannya mengarah ke kiper. Menit ke-33, sepakannya melenceng tipis di samping kiri gawang. Baru di babak kedua, Origi akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-65. Caranya pun cantik. Ia melepaskan tembakan jarak jauh yang bersarang telak di sudut kanan ke atas gawang Monza. Origi membuka rekening golnya untuk Milan. Tak ada selebrasi berlebihan dari pemain yang sampai musim lalu masih membela Liverpool tersebut. Saat dihampiri rekan-rekannya, Origi tersenyum lega, seolah beban yang ada di pundaknya terlepas. Selain gol itu, Origi juga berperan dalam gol kedua Milan yang dicetak Brahim Diaz. Ia memberikan assist lewat umpan mendatar yang kemudian dikonversi menjadi gol. Seusai laga, Pioli menyebut ia memainkan Origi di laga ini bukan untuk mengistirahatkan Giroud. Baginya, Origi memang punya kemampuan untuk diberi kepercayaan sejak menit awal. Orang-orang suka istilah rotasi, tapi saya tak suka itu karena pemain saya tahu kalau saya percaya dengan mereka semua. Kalau saja tak banyak pemain yang cedera, saya akan lebih sering melakukan rotasi karena saya punya grup berisi pemain dengan kualitas dan determinasi bagus. Semua orang siap berkontribusi, ujar Pioli kepada DAZN. Detik-detik Origi melepaskan tembakan yang berujung gol ketiga Milan. Ini baru gol pertama, dan Milanisti menunggu yang berikutnya. Sekarang tinggal bagaimana Origi terus menampilkan performa bagus seperti saat Milan menaklukkan Monza. AC Milan versus Monza 4-1. Tatarusanu bikin assist, Origi cetak gol, tetapi Brahim Diaz dan Des cedera. Laga AC Milan versus Monza pada pekan ke-11 Serie A 2022-23 berjalan hampir sempurna bagi sang tuan rumah. Milan menang dengan skor 4-1 pada duel di San Siro Sabtu 22 Oktober malam waktu Indonesia Barat tersebut. Hasil ini membuat AC Milan berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 26 poin. Milan menyamai poin Napoli yang berada di puncak klasemen. Namun Il Partenopei masih belum memainkan laga pada pekan ke-11. Ada sejumlah catatan menarik di balik hasil positif Milan pada laga melawan Monza. Salah satunya adalah assist kiper Ciprian Tatarusanu. Tatarusanu membuat assist untuk gol pertama Brahim Diaz ke gawang Monza. Gol ini memang lebih menonjolkan aksi solo Diaz. Akan tetapi tetap ada andil dari Tatarusanu sebagai pemberi assist. Ini adalah assist pertama yang saya bikin. Saya bahkan lebih bahagia. Dengan gol ini kami membuka kunci permainan dan meraih kemenangan penting, ucap kiper tersebut. Origi sempat disebut sebagai transfer gagal AC Milan di awal musim, sebab dia tidak langsung nyetel dengan rekan satu timnya dan sempat cedera. Namun Origi perlahan mampu membalikan situasi. Saya sangat senang untuk Origi, dia sangat menderita. Saya berharap keduanya tersedia, mereka penyerang yang sangat kuat, kata Pioli. Di balik hasil positif yang didapat AC Milan saat berjumpa Monza, ada harga yang harus dibayar. Dua pemain kunci Milan pada laga tersebut, Brahim Diaz dan Sergio Des, mengalami cedera dan tidak bisa bermain penuh. Des ditarik keluar ketika babak kedua dimulai. Posisinya digantikan Kalulu, sedangkan Diaz harus meninggalkan lapangan pada menit ke-53. Perannya digantikan De Ketelaere. Diaz mengalami kelelahan otot. Sepertinya tidak ada yang serius untuk cedera yang dialami, begitu juga untuk Des, ucap Pioli.